Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Teknologi Sains Data akan menjelaskan mengenai pemrograman prosedural Python. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi ini yang pertama adalah konsep pemrograman prosedural, yang kedua perbedaan pemrograman prosedural dengan OOP, ketiga operator pada Python, keempat tipe data dasar pada Python, kelima perintah input dan print pada Python, dan terakhir adalah menjawab 3 soal dari tugas kami. Kita masuk ke pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu pemrograman prosedural. Nah, apa itu arti dari pemrograman prosedural? Definisinya adalah pemrograman yang dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah secara berurutan atau sequential. Nah, di sini artinya adalah dalam pemrograman prosedural, bagian-bagian instruksi itu terdiri atas beberapa runtutan atau sequences yang dilaksanakan secara satu persatu secara berurutan. Nah, jadi artinya mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, sebenarnya dalam alur-alur pelaksanaan instruksi tersebut bisa aja berubah karena adanya statement percabangan, conditional. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di pokok pembahasan berikutnya. Nah, pada intinya dalam procedural programming, data-data yang disimpan di dalam memori itu dimanipulasi oleh instruksi secara beruntun atau prosedural. Untuk konsep dari pemrograman prosedural ini, itu adalah IPO, Input Process Output. Nah, kita masuk ke konsep pemrograman prosedural. Yang pertama, input. Pada tahapan ini merupakan proses pemasukan data ke dalam proses komputer melalui peralatan input. Seperti misalnya keyboard kita. Dengan itu kita bisa memasukkan data-data bertipe float, string, integer, dan segala macam, untuk kemudian kita teruskan ke konsep yang namanya proses. Nah, proses ini merupakan tahapan pengolahan data dari data yang sudah diinput berupa menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengendalikan, dan mencari di storage. Nah, jadi maksudnya, setelah data-data itu diinput, kita bisa melakukan sebuah operasi-operasi yang terletak di dalam konsep proses tersebut. Seperti misalnya apabila kita ingin menghitung misalnya kita ingin membuat sebuah program kalkulator. Nah, pada tahapan input, user akan memasukkan sebuah angka, kemudian diolah atau dioperasikan secara sistematis ke konsep yang namanya proses ini supaya bisa menghasilkan angka-angka yang sesuai dengan inputan tadi yang ingin diolah. Kemudian apabila kita ingin mengklasifikasikan atau memasukkan ke dalam list, itu kita butuh sebuah input, kemudian kita memasukkan ke dalam proses untuk dikelompokkan data-datanya. Kemudian output. Nah, pada tahap ini merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data ke peralatan output berupa informasi. Jadi setelah user menginput, kemudian memproses, sistemnya memproses. Setelah data-data tersebut diolah, maka dihasilkan oleh sebuah konsep yang namanya output. Nah, output ini berupa informasi-informasi yang telah didapatkan dari proses. Nah, kita masuk ke bagian contoh dari procedural programming. Nah, di sini adalah merupakan contoh pemrograman prosedural dari bahasa Python yang tujuannya untuk menjumlahkan kedua angka dari inputan user. Nah, penjelasannya di sini yaitu ada variabel A dan B yang didapatkan dari inputan si user tadi, yang kemudian inputnya berupa sebuah bilangan bulat atau integer. Nah, kemudian kedua angka tadi dimasukkan ke dalam sebuah proses.
yang berupa penjumlahan dari angka-angka pertama dan angka kedua. Nah, kemudian outputnya di-print dari proses tersebut. Nah, misalkan user menginput angka pertama, 2, kemudian user menginput angka kedua, 3. Nah, dalam proses, angka pertama dan angka kedua tadi dijumlahkan, yang kemudian outputnya akan berupa hasil dari penjumlahan tersebut, yang mana yaitu 5. Seperti itu. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan pemrograman prosedural dengan object oriented programming. Di pemrograman prosedural itu tuh diselesaikan dalam bentuk prosedur atau fungsi. Sedangkan object oriented programming itu fungsi data menjadi satu kesatuan yang disebut objek. Nah, selanjutnya program di pemrograman prosedural ini merupakan urutan-urutan instruksi. Lalu program dipecah-pecah ke dalam subprogram yang lebih sederhana. Sedangkan object oriented programming ini programnya itu serangkaian objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Fokus utama pada program prosedural ini itu pada prosedur dan fungsi. Prosedur dan fungsi ini itu digunakan untuk memanipulasi data. Sedangkan pada object oriented programming menekankan pada data yang sedang beroperasi dan tidak fungsi atau prosedur. Lalu selanjutnya pemrograman prosedural itu datanya itu bersifat pasif, sedangkan object oriented programming objek-objek dalam object oriented programming ini bersifat aktif. Lalu pemrograman prosedural ini programnya itu didesain dengan pendekatan top down, yaitu tugas kompleks dipecah menjadi bagian yang lebih kecil sampai subtugas tersebut mudah diimplementasikan. Sedangkan object oriented programming itu pemrogramannya itu didesain dengan pendekatan bottom up, yaitu memuat prosedur-prosedur untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana, kemudian menggabungkan prosedur yang lebih kompleks sampai fungsionalitas yang ingin tercapai. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu operator pada Python. Apa itu? Merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Ada 6 jenis operator pada Python. Yang pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator pembanding atau relasi. Yang ketiga, operator penugasan. Yang keempat, operator logika. Yang kelima, operator bitwise. Yang keenam, operator ternary. Yang pertama yaitu operator aritmatika. Operator yang paling sering digunakan dalam pemrograman. Terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan pemangkatan. Simbolnya bisa kita lihat di dalam PPT. Di sebelah kiri saya aplikasikan dalam Jupyter Notebook. Itu input nilai A, kemudian input nilai B, C sama dengan A plus B, kemudian di print C sama dengan A dikurang B, kemudian di print C sama dengan A dikali B, kemudian di print C sama dengan A sisa bagi B, kemudian di print C sama dengan A dipangkat B, kemudian di print. Saya inputkan nilai A-nya itu 9, kemudian nilai B-nya itu 8. Muncul hasil A ditambah B 17, A dikurang B 1, A dikali B 72, A dibagi B 1,125, A sisa bagi B itu 1, A pangkat B 4304671. Yang kedua yaitu operator penugasan. Seperti namanya, operator ini digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Terdiri dari pengisian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan pemangkatan. Simbolnya bisa kita lihat dalam PPT. Kemudian di sebelah kiri kita aplikasikan langsung dalam pemrograman Jupyter Notebook. Yang di atas itu input nilai A, kemudian saya tambahkan A penjumlahan 5.
tambahkan dengan 5, muncul hasilnya. Saya inputkan nilai A-nya itu 8. Kemudian hasilnya nilai setelah tambah 5 itu 13. Kemudian di bawahnya input nilai A, saya tambahkan dengan 2, saya kurangi dengan 3, saya kalikan dengan 10, saya bagi dengan 4, saya pangkatkan dengan 10. Kemudian berapa nilai A? Saya print, saya inputkan nilai A-nya 9. Kemudian muncul hasil nilai A adalah 10, 73, 74, 182, 4 sekian. Yang ketiga yaitu operator pembanding. Operator ini digunakan untuk membanding dua buah nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi dan sering digunakan untuk membuat sebuah logika atau kondisi. Terdiri dari lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Simbolnya bisa kita lihat dalam PPT. Kemudian di sebelah kiri kita aplikasikan pada Jupyter Notebook. Saya masukkan, saya coba angka 1 itu 9, angka 2-nya 19. Angka 1 kurang dari di angka 2. Kemudian di print, angka 1 lebih dari angka 2, kemudian di print. Angka 1 sama dengan angka 2, kemudian di print. Angka 1 tidak sama dengan angka 2, kemudian di print. Angka 1 lebih besar sama dengan angka 2, kemudian di print. Angka 1 lebih kecil sama dengan angka 2, kemudian di print. Muncul hasil perbandingan 9 dan 19 adalah lebih kecil, itu true. Kemudian perbandingan 9 dan 19 lebih besar, itu false. Perbandingan 9 dan 19 itu sama dengan, itu hasilnya false. Kemudian perbandingan 9 dan 19 tidak sama dengan, itu true. Perbandingan 9 dan 19 lebih besar sama dengan, itu false. Perbandingan 9 dan 19 lebih kecil sama dengan, itu true. Yang keempat yaitu operator logika. Operator logika digunakan untuk membuat operasi logika seperti logika AND, OR, dan NOT. Terdiri dari logika AND, logika OR, dan juga negasi atau kebalikan. Simbolnya pada Python tuh AND, OR, dan NOT. Di sebelah kiri kita bisa lihat, saya coba langsung dalam Jupyter Notebook. A true, kemudian B false. Kemudian C sama dengan A and B. Kemudian di print, C sama dengan A or B, kemudian di print. C sama dengan not A, kemudian di print. Muncul hasil yang bisa dilihat itu ada false, true, dan false. Kemudian yang kelima, operator bitwise. Operator bitwise adalah operator untuk melakukan operasi berdasarkan bit atau biner. Terdiri dari AND, OR, XOR, negasi atau kebalikan, left shift, and right shift. Simbolnya bisa kita lihat dalam PPT. Kemudian di sebelah kiri kita bisa lihat pengaplikasikan langsung dalam Jupyter Notebook. Saya input nilai A, kemudian input nilai B. C sama dengan A and B, kemudian C sama dengan A or B, kemudian C sama dengan A XOR B, kemudian C sama dengan not A, terus kemudian yang terakhir C sama dengan A shift left B. Saya inputkan nilai A-nya itu 3, nilai B-nya itu 5. Muncul hasil nilai A dan B itu 1, nilai A atau B itu 7, nilai A XOR B itu 6, not A-nya itu min 4, A shift left B-nya itu 96. Kemudian yang terakhir, operator ternary. Operator ternary juga dikenal dengan operator kondisi karena digunakan untuk membuat sebuah ekspresi kondisi seperti percabangan if atau else. Bisa kita lihat, saya contohkan itu ada nilai true, kemudian if, kondisi else, itu nilai false. Operator ternary itu sebenarnya tidak ada di dalam Python, tapi Python punya cara lain untuk menggantikan operator ini. Dalam Python bentuknya berbeda, yaitu menggunakan if atau else dalam satu baris. Bisa kita lihat, bisa kita coba dalam Jupyter Notebook. Saya coba saya inputkan berapa umur kamu. Kemudian aku di string bocah if umur lebih kecil 10, else dewasa. Kemudian saya print aku. Terus saya inputkan berapa umur kamu. Saya input 18. Kemudian muncul hasil dewasa. Tipe data pada Python terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tipe data numerik yang berisi integer atau bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada float atau bilangan desimal yang contohnya 1,3, 3,5, dan seterusnya. Lalu ada kompleks yang menyatakan pasangan real dan imajiner, contohnya 1 plus 5J. Yang kedua ada tipe data string
tipe data ini harus diapit oleh dua tanda petik, baik itu petik 1 ataupun petik 2. Yang ketiga ada tipe data boolean. Tipe data ini hanya memiliki dua nilai, true atau false. Yang terakhir ada tipe data list. Tipe data list ini bisa berisi daftar string, angka, maupun objek yang dipisahkan koma dan diapit oleh dua tanda kurung siku. Yang selanjutnya yaitu perintah input dan print pada Python. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa input merupakan proses pemasukan data ke dalam proses komputer melalui peralatan input, sedangkan output merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data ke peralatan output berupa informasi. Hal mendasar dari suatu program adalah jika ia mampu memperoleh data yang dimasukkan oleh user dan menampilkan hasil keluarannya kembali kepada user. Pada dunia programming, hal ini disebut sebagai input dan output. Pada Python, fungsi untuk mendapatkan data masukan secara manual adalah input, sedangkan yang bertindak untuk menampilkan hasil proses dari data masukan tadi adalah print. Keduanya merupakan fungsi bawaan Python atau sebutan lainnya built-in function. Yang pertama, kita akan membahas tentang operasi input menggunakan fungsi input. Data yang kita masukkan dengan fungsi input akan berupa string, sedangkan bila ingin menggantinya dengan integer, misal, gunakan fungsi konversi tipe data. Jadi, ketika data dalam fungsi input akan dikonversi ke integer, seperti yang sudah tertera pada contoh ini, maka semenjak itu data atau nilai yang kita masukkan harus berupa bilangan bulat. Tidak bisa selain itu. Jika tidak itu, maka akan terjadi error. Yang selanjutnya, pemformatan string dalam print. Yang kita gunakan sebagai contoh ini adalah cara lama, yaitu dengan menggunakan simbol %, di mana %s mewakili tipe string, %i mewakili tipe integer, dan %f mewakili tipe float. %f ini menampilkan hingga 6 digit angka di belakang koma. Kita bisa lihat contohnya ini. Nama, kita menginputkan masukkan nama siswa, umur, integer, input, masukkan umur siswa, tinggi, float, input, masukkan tinggi badan dalam cm, kemudian berat, float, input, masukkan berat badan dalam kilogram, dan kita print yang sudah kita inputkan tadi, maka hasilnya perkenalkan, nama saya Nugita, dan saya berusia 14, tinggi badan saya 150,7 cm, dan berat 36,7 kg. Ini karena menggunakan float, jadi menampilkan hingga 6 digit angka di belakang koma. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan yang berada di PPT. Soal pertama adalah sebuah program yang meminta user untuk memasukkan nama dan tanggal lahir. Lalu output dari program itu adalah sebuah tulisan yang bertulis, "Halo, nama, umurmu hari ini adalah umur dalam tahun-tahun." Lalu yang kedua, sebuah program yang meminta user untuk menginputkan alas dan tinggi segitiga siku-siku. Lalu output dari program tersebut adalah panjang sisi miring dari segitiga tersebut. Dan soal terakhir adalah sebuah program yang meminta user untuk memasukkan harga barang. Lalu output dari program tersebut adalah harga akhir barang yang telah dipotong diskon sebesar 30%. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor pertama. Pertama, user akan menginputkan namanya. Kemudian, untuk mencari sekarang, user akan menginputkan tanggal hari ini, bulan hari ini, dan tahun ini. Lalu sekarang sama dengan hari ini, ditambah bulan ini dikali 30, ditambah tahun ini dikali 365. Lalu untuk mencari lahirnya, user akan menginput tanggal lahir, kemudian bulan lahir, dan juga tahun lahirnya. Lalu, lahir sama dengan hari lahir ditambah bulan lahir dikali 30, ditambah tahun lahir dikali 365. Lalu untuk mencari tahun adalah sekarang dikurang lahir dibagi 365. Lalu untuk outputnya adalah print, "Halo, nama, umurmu hari ini adalah tahun dalam tahun." Sebagai contoh, ada user kita bernama Rijal. Ia akan menginput tanggal sekarang yaitu 2 pada bulan ke-12 dan tahun 2020. Lalu tanggal lahirnya adalah 20 pada bulan ke-5 pada tahun 2020. Lalu output yang akan ia terima adalah, "Halo Rijal, umurmu hari ini adalah 18, sekian tahun."
Lalu ini adalah jawaban nomor 2. Yang pertama, user akan menginputkan A, yaitu alas. Lalu A pangkat adalah A pangkat 2. Kemudian user menginputkan B, yaitu tinggi. Lalu B pangkat adalah B pangkat 2. Kemudian C sama dengan A pangkat ditambah B pangkat dipangkat 0,5. Lalu adalah hasilnya print sisi miring. Sebagai contoh, user menginputkan alas itu 5, yaitu tingginya 12, maka sisi miringnya adalah 13. Kemudian untuk nomor 3, yang hanya perlu dilakukan user adalah menginputkan harga awal. Kemudian oleh program akan menentukan harga akhir dengan cara harga awal dikurang harga awal dikali 0,3 karena itu adalah 30%. Lalu program akan memprint harga akhir setelah didiskon adalah sekian rupiah. Sebagai contoh, harga awalnya adalah 150.000. Kemudian harga akhir setelah diskon adalah 105.000. Baik, sekian merupakan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.